Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari PKK 04 dengan NIM 21020850005 akan mempresentasikan hasil analisis fenomena usaha yang saya analisis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen mata kuliah Dasar Manajemen Umum. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman sekaliannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke materinya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu manajemen usaha. Manajemen usaha adalah salah satu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini biasanya mencakup produksi bahan, mengelola keuangan, mengelola stok barang ataupun bahan baku, mengelola aset dan melibatkan strategi pemasaran. Pengertian manajemen usaha tidak hanya diterapkan untuk suatu bisnis besar saja. Semua ini bisnis dari usaha kecil sekalipun sebaiknya menerapkan manajemen usaha pada perusahaan-perusahaan besar. Manajemen usaha biasanya dikelola oleh profesional yang sudah berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya, latar belakang usaha yang saya analisis ini. Nama usaha yang saya analisis ini adalah Fitri Unischool atau Fitri Tailor dengan owner Bapak Haji Arsyad dengan jumlah karyawan sekitar 16 orang. Jenis produk yang dijual yaitu perlengkapan sekolah, baju jas, dan baju muslim. Perusahaan yang saya analisis ini melakukan sistem pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasinya meliputi sumber daya manusia, karyawan dan atau tenaga ahli, sumber daya fisik seperti mesin, tanah, gedung, sumber daya operasional seperti kebijakan, sistem informasi atau merek atau brand. Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas untuk sumber daya manusia, menetapkan struktur perusahaan dari garis wewenangnya, mengalokasi sumber daya alam, serta merekrut, menyeleksi, dan melatih sumber daya manusia. Adapun asas-asas dan unsur organisasi dari usaha yang saya analisis ini, seperti asas-asasnya yaitu pembagian kerja, disiplin, kesatuan perintah, asas kepentingan umum, memberi janji yang wajar, asas keteraturan, inisiatif, dan asas kesatuan. Adapun unsur-unsurnya seperti men atau orang-orang, kerjasama, tujuan, peralatan, dan lingkungan. Berikutnya ini ada struktur organisasinya yang terdiri dari owner, tukang gunting, penjahit, tahap finishing, dan pemasaran dan toko. Ownernya ini memberikan tugas kepada tukang gunting untuk memotong bahan menjadi sebuah pola. Setelah memotong bahan menjadi sebuah pola, maka tukang gunting akan memberikan pola tersebut yang sudah dipotong untuk dijahit kepada tukang jahit. Kemudian tukang jahit akan menyatu-nyatukan pola-pola tersebut menjadi sebuah busana.
Setelah menyatukan menjadi sebuah busana, tukang jahit akan memberikan busana yang sudah dijahit itu ke tahap finishing. Orang yang bekerja di tahap finishing akan memberikan kancing, menyetrika, dan mengemas busana yang sudah dijahit itu. Setelah tahap finishing, menyetrika, dan mengemas produk itu, maka akan diberikan kepada pihak pemasaran dan toko untuk dipasarkan dan dipromosikan. Usaha yang saya analisis ini juga melakukan sistem pengarahan. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif secara efisien agar terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan, bahkan masyarakat. Contohnya, pemilik usaha mengarahkan karyawan-karyawannya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, dan jika ada karyawan yang salah jahit, pemilik usaha akan mengarahkannya agar jahitannya lebih rapi. Tujuannya adalah menciptakan kerjasama yang efisien, mengembangkan kemampuan dan skill staff, menumbuhkan rasa menyukai pekerjaan, meningkatkan motivasi dan prestasi kerja, dan membuat organisasi lebih dinamis. Dalam setiap usaha, pasti selalu terjadi adanya masalah. Nah, usaha yang saya analisis ini seringkali terjadi masalah seperti penjahit jahitannya kurang rapi atau mengkerut. Nah, untuk itu si pemilik usaha seharusnya memberikan pengarahan kepada si penjahit untuk membuat jahitannya lebih rapi lagi, sehingga tidak ada konsumen yang komplain. Nah, jika tidak bisa untuk diarahkan, maka ownernya harus menempatkan si penjahit ini di bidang yang sesuai dengan keahliannya. Seperti siapa tahu penjahit yang kurang rapi dalam menjahit ini bisa lebih ahli di bidang pemasaran atau toko. Masalah yang kedua yaitu ada kesalahan menggunting kain sehingga harus diganti. Nah, masalah ini terdapat di pihak yang menggunting bahan, sehingga bahannya itu harus diganti karena si penggunting ini salah potong. Nah, oleh karena itu si pemilik dari usaha ini sebaiknya mengarahkan atau bertanya kenapa bisa terjadi kesalahan fatal seperti ini. Mungkin si yang bekerja di pihak menggunting ini sedang terjadi permasalahan dalam keluarganya. Oleh karena itu pemilik owner bisa memberikan saran kepada si penggunting ini untuk tidak melibatkan urusan keluarga dengan urusan pekerjaan. Nah, masalah yang ketiga ini ialah mesin jahit yang dipakai kadang memiliki masalah seperti benangnya putus-putus dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pemilik usaha dan anggota organisasi haruslah mengecek mesin jahit yang mana yang bermasalah dan mana yang baik untuk digunakan. Dan ketika menemukan mesin yang bermasalah, maka segera diperbaiki agar tidak terjadi kendala dalam proses pengerjaan suatu produk ini. Berikut ini adalah dokumentasi saya yang pergi ke usaha ini untuk menganalisis.
Baik, sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.